ya sangat memuakkan, hanya sebatas pencitraan, dan pada akhirnya membuat masyarakat yang bodoh akan tetap bodoh pada akhirnya. Dan Ya, semoga Allah masyarakat yang Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musallian ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahi aliyil azim. Alhamdulillah, pagi ini penuh dengan keberkahan. Kita masih diberikan karunia kenikmatan, berkhusus nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tertuju kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih bersama seorang akademisi, seorang aktivis, Dr. Erwin Permana. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Erwin Permana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dokter hari ini, pagi ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Ya dokter, nampaknya kita tidak boleh diam. Perkembangan atau dinamika politik ke depan sampai menuju ke kontestasi politik 2024 sesuatu yang menjadi bagian yang harus kita cermati untuk diambil hikmahnya. Hari ini tanggal 25 dikabarkan sebagai hari terakhir dari proses pendaftaran paslon capres dan cawapres. Sudah muncul 3 nama, 3 paslon sebagaimana yang kita ketahui, Ganjar Mahfud MD, Amin Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan yang terakhir yang hari ini dikabarkan akan mendaftarkan sebagai paslon adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra dari Presiden Jokowi. Ini apa yang menjadi catatan penting menurut Anda dan beberapa up to date yang barangkali mungkin bisa penting disampaikan Dr. Erwin Permana, sekaligus juga perspektif untuk melihat ini semuanya, Dr. Erwin Permana. Iya, catatan berkaitan dengan terbentuknya 3 nama paslon capres dan cawapres ini pastinya adalah catatan yang paling menarik. Itu adalah berkaitan dengan proses yang memang tidak terlepas dari intrik. Pertama, terbentuknya paslon Anies. Kita mengetahui bahwa paslon ini terbentuk dengan ada di antara temannya sendiri yang dikorbankan, ini AHY kan gitu. Sebelumnya Anies rencana mau di AHY, tiba-tiba kemudian muncul nama Muhaimin di situ. Maka AHY merasa jadi korban, akhirnya kemudian AHY meninggalkan Anies dan wacananya dia akan ke Prabowo. Begitu juga dengan Ganjar dengan Mahfud MD. Mahfud dengan sendirinya orang bisa baca bahwa terbentuknya pasangan ini tidak lain tidak bukan adalah untuk kepentingan politik elektoral. Karena sudah ada nama Muhaimin Iskandar, sehingga kemudian perlu dipasang tokoh NU senior di situ untuk berebut pangsa pasar Jawa Timur terutama gitu. Terutama juga Ormas Nahdlatul Ulama di situ. Kemudian yang terakhir adalah terbentuknya pasangan Prabowo dan juga Gibran ini, walaupun hari ini akan mendaftar, apakah benar-benar akan mendaftar atau tidak gitu ya, tapi dia mengatakan dia akan berpasangan. Ini jelas penuh dengan intrik ya. Intriknya ini nggak tanggung-tanggung. Ini yang paling punya intrik yang ketiga ini justru karena melanggar norma hukum yang sebelumnya membatasi usia usia pencapresan, yakni 40 tahun. Memang 40 tahun tetap 40 tahun, tapi kemudian diberikan satu klausul yang mengizinkan anak di bawah usia 40 tahun menjadi capres atau cawapres, tapi dengan catatan pernah
menjadi kepala daerah, sehingga dengan klausul itu dengan sendirinya Gibran itu bisa menjadi cawapres. Begitu juga berkaitan dengan rencana untuk batas atas usia calon presiden yang membatasi sampai 65 tahun, kan itu kemudian digugat, tapi oleh MK juga ditolak, sehingga dengan 2 kali keputusan MK yang berturut-turut ini sebelum Prabowo akan mengajukan pasangan capres dan cawapresnya ini tentu saja keputusan yang memang disediakan untuk pasangan ini, untuk Prabowo dan juga untuk Gibran gitu. Nah, jadi ini merupakan satu kontestasi politik yang sama sekali tidak menarik gitu. Kenapa tidak menarik? Sebab jelas yang menjadi pertimbangan utamanya itu adalah pertimbangan politik elektoral, ya. Atas dasar elektoral lah kemudian Anies dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar, atas alasan elektoral lah kemudian Ganjar Pranowo mengambil Mahfuz MD, dan atas alasan elektoral pula yang ketiga ini lebih cenderung, lebih kental elektoral politisnya, yakni Prabowo dengan Gibran. Kenapa lebih kental politisnya? Karena memang yang ketiga ini kita pernah membahas bahwa kecil kemungkinan Gibran akan dipasangkan dengan Prabowo tempo hari. Kenapa? Karena publik itu sudah sangat tidak suka dengan Gibran. Ya, dengan keputusan Jokowi secara implisit gitu ya, dengan keputusan MK maksudnya, yang secara implisit ada keterlibatan Jokowi di situ, sehingga memberikan fasilitas kepada Gibran untuk menjadi cawapres. Ini kan melukai perasaan masyarakat banyak gitu. Ketika masyarakat banyak sudah dilukai perasaan, maka kecil kemungkinan Gibran itu akan dipilih oleh masyarakat untuk menjadi cawapres. Tapi kemudian faktanya analisis kita ini kan nggak tepat ini, ternyata kemudian dipaksakan gitu. Di balik pemaksaan ini apa artinya? Artinya apa? Artinya ke depan itu akan bermain intrik-intrik lagi. Ya, akan bermain intrik-intrik politik lagi, ya, akan bermain semua fasilitas negara itu akan dipakai untuk kepentingan pemenangan, dan ini sudah terjadi. Update terbaru itu adalah ternyata relawan Jokowi itu sudah ngumpul di istana. Bayangkan, istana negara, fasilitas rakyat milik rakyat Indonesia, yang dari sana mestinya diambil kebijakan-kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, justru dipakai untuk kepentingan politik keluarga. Lah, itu istana negara apa istana Jokowi itu? Istana rakyat atau istana Jokowi gitu. Nah, jadi justru dipakai fasilitas negara dari awal ini secara demonstratif, ya, diliput oleh media. Ini kan luar biasa ini. Ya, menggunakan fasilitas itu untuk, ya, kalau relawan Jokowi sudah jelas akan diarahkan kemana, kepentingan dukungan politiknya akan diarahkan kemana gitu. Kita sudah bisa ketahui. Walaupun Jokowi sendiri mengatakan bahwa dikumpulkannya relawan itu dalam rangka reshuffle kabinet yang kemungkinan akan diadakan dalam minggu ini. Siapa yang akan di reshuffle? Ya, siapa lagi kalau bukan pihak-pihak di seberang yang saat ini sudah berseberangan dengan Jokowi, di antaranya menteri-menteri PDIP. Bisa saja itu terjadi. Ya, menteri-menteri PDIP, bahkan mungkin menteri-menteri yang dianggap selama ini itu sudah tidak lagi sejalan dengan kepentingan Jokowi. Jadi berusaha untuk melakukan semacam kapitalisasi untuk kepentingan politik sendiri. Ya, kalau misalnya semakin banyak menteri yang dipasang untuk mengkonsolidasikan kemenangan, sebutlah misalnya Prabowo Gibran, tentu akan menguntungkan dari sisi Jokowi sendiri gitu. Tapi ingat bahwa ini juga secara tidak langsung menurut hitung-hitungan kalkulasi politik Megawati, ini juga akan menguntungkan dia. Jadi sebetulnya saling tunggu nih antara satu dengan yang lain. Megawati nunggu sikap Jokowi, ya, terus kemudian Jokowi juga saling tunggu gitu. Ya, salah sikap, nah itu diharapkan akan memberikan satu kredit, ya, memberikan satu angka, memberikan satu poin, ya. Kan di Indonesia itu ada kecenderungan politik dizolimi. Semakin dizolimi itu semakin bagus gitu. Nah, sekarang masih tunggu-tunggu ini. Megawati belum memecat Jokowi, belum memecat Gibran gitu lah. Karena kalau misalnya nanti dipecat duluan, itu kan nanti dia akan merasa menjadi korban. Kalau dia korban, berarti itu akan menjadi kredit bagi Gibran itu sendiri. Sehingga kemudian belum dipecat-pecat sampai sekarang. Malah mau diangkat menjadi juru kampanye nasional. Ini keren ini. Calon wakil presiden menjadi juru kampanye nasional gitu. Ini bakal menjadi sejarah juga ini dalam kontestasi politik Indonesia, cawapres sekaligus juru kampanye nasional untuk capres dan cawapres dari pasangan yang berbeda gitu.
Nah, jadi ini kita kan banyak sekali menyaksikan satu parade kelucuan ke depan, banyak hal yang lucu-lucu ke depan ini nanti. Jadi kita gelar tikar saja, Cak Selamat, gelar tikar, terus kemudian seduh kopi, kita nikmatin ini, gitu ya. Sembari kemudian menyadarkan masyarakat itu tuh kontestasi politik demokrasi sekuler, nggak serius. Mereka bermain hanya untuk kepentingan mereka. Jadi kita asik saja kayak begini, kita ngobrol aja terus pagi, gitu ya. Ada kesempatan sore malam kita ngobrol, mencerdaskan masyarakat sambil mentertawakan para badut menjalankan aksinya gitu. Demikian ya. Ya, Dr. Iwan Permana, instruksi kepada Gibran sebagai wali kota dan beberapa kepala daerah yang lain untuk menjadi jubir atau juru kampanyenya PDIP itu selang tidak lama ya. Itu yang terbit duluan instruksi dari PDIP yang ditandatangani oleh Ketua Umum kalau saya nggak salah menyebutnya, atau pimpinan teras PDIP kepada Gibran itu sebagai juru kampanye atau jubir. Nah, lalu kemudian datanglah informasi mengenai Gibran yang diusung dan dideklarasikan setelah musyawarah pimpinan ketua parpol yang ada di dalam koalisi yang mengusung Capres Prabowo. Sekalipun sebetulnya informasi sebelumnya kita dapatkan bahwa pencawapresan dari Prabowo sepenuhnya diserahkan kepada Prabowo sebagai capres. Tapi kan kita mengetahui sendiri bahwa Prabowo kan bukan hanya yang dicapreskan, tapi dia juga adalah ketua umum dari partai politik yang membawa implikasi yang sangat kuat pengaruh pengambilan keputusannya, karena dia juga sebagai ketua umum Gerindra. Dan kalau kita mencoba membaca dalam perspektif proses pencalonan capres dan cawapres Prabowo dan Gibran, ini kan benar-benar di-vote oleh kekuasaan. Meski Jokowi sampaikan akan netral kan itu. Beberapa catatan mengenai di-vote sepenuhnya oleh kekuasaan, di antaranya yang Anda sebut tadi, 2 putusan MK yang menguntungkan Prabowo kan ditolaknya ambang batas atas usia capres dan cawapres yang tadinya digugat sampai dengan 65 tahun, tetapi ditolak oleh MK. Tetapi sebaliknya, untuk ambang batas minimal yang digugat atau judicial review di MK, putusan MK hampir sebagaimana modus operandi yang nilainya itu ya kalau kita nilai itu sangat syarat dengan kepentingan politis ya, dengan istilah inkonstitusional bersyarat. Istilahnya juga akademis ya, ini memang benar-benar orang kalau orang Jawa itu ngomongnya itu ini orang pinter tapi keblinger. Pinter tapi digunakan untuk pinteri rakyatnya lah, kira-kira begitu, ngakali. Karena menolak gugatan yang 40 tahun tapi mentoleransi maksud saya menolak yang 35 tahun atau ya 35 tahun, tetapi mentoleransi sepanjang dia punya pengalaman menjalankan kekuasaan. Dan Gibran saya kira sebagai wali kota termasuk dalam kategori itu, dan kita melihat nanti seberapa proses itu yang akan merasionalisasi implementasi dari putusan, karena tidak serta-merta kalau mengikuti logika hukum ketatanegaraan mestinya diakomodasi norma-normanya itu dalam undang-undang pemilu, lalu kemudian di breakdown dalam bentuk peraturan Komisi Pemilihan Umum, kan begitu kalau sebagaimana yang dijelaskan oleh para pakar hukum tata negara. Tetapi negara ini kan negara yang aneh bin ajaib, karena bisa saja presiden dengan kekuasaannya yang lebih dengan sistem presidensial sekarang di bawah naungan sistem demokrasi sekuler liberal itu, kemungkinan itu bisa dilakukan secara menggunakan kewenangan berlebih presiden sesuai dengan karakter sistem presiden, yakni produknya Perpu, tentu peraturan pemerintah pengganti undang-undang, hal yang sama yang dilakukan oleh Jokowi ketika dinyatakan inkonstitusional bersyarat, dikeluarkanlah Perpu, lalu kemudian Perpu itu yang menjadi undang-undang Cipta Kerja. Kita mensinyalir atau menduga modus operandi untuk undang-undang pemilu akan dikeluarkan Perpu pemilu, lalu kemudian bisa menjadi semacam lompatan untuk merevisi undang-undang pemilu, dipakailah ini sebagai sebuah referensi untuk memformulasikan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang kriteria
yang melekat sebagai bagian dari persyaratan pendaftaran capres dan cawapres yang konon kabarnya pada tanggal 25 ini terakhir. Dan kalau kita melihat kan juga selain itu 2 putusan MK, lalu yang kita lihat kan juga ada Kaisang kan begitu. Kaisang sebagai adik Gibran, anaknya Jokowi, yang diangkat secara cepat sebagai ketua PSI. Itu yang dikritis oleh para politisi. Tidak melalui proses panjang kaderisasi di dalam sebuah parpol. Nah, ini juga menjadi pertanyaan, seberapa jauh sih sebetulnya mekanisme kaderisasi dalam parpol, dalam bingkai demokrasi sekarang itu ditata, dan seperti apa proses kelayakan seseorang itu dianggap memiliki kepemimpinan, dan seperti apa juga secara fundamental fungsi parpol itu memiliki pengaruh atau peran yang signifikan di dalam pembentukan proses struktur dan kultur politik yang ada di negeri kita. Dan terakhir ternyata memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran kan begitu. Jadi sudah diangkat sebagai ketua umum PSI, lalu kemudian terakhir memberikan dukungan sepenuhnya kepada Prabowo Gibran. Artinya PSI yang dipimpin oleh Kaisang, adiknya Gibran, sekarang memberikan dukungan sepenuhnya kepada Prabowo Gibran. Yang menyakitkan menurut saya adalah ketika PDIP itu mencoba merefresh fasilitasi atas lamaran Jokowi maupun lamaran si Gibran maupun lamaran si menantunya si Jokowi, yakni Bobi, yang semuanya itu mengelamar ke PDIP karena mereka ini bukan kader yang mulai dari bawah dikader oleh PDIP ya. Jokowi misalnya diangkat sebagai kader parpol karena dia ngelamar ke PDIP sehingga mendapatkan privilege kalau nggak salah 2 kali wali kota Solo, 1 kali gubernur DKI Jakarta, 2 kali pilpres, dan Gibran 1 kali wali kota, dan Bobi 1 kali wali kota Medan. Tolong saya dikoreksi ini kalau saya salah menyebut Dr. Erwin Mana. Seperti apa Anda melihatnya ini? Dan kabar terakhirnya Dr. SLY yang kemarin dicokok karena dia dari Nasdem ya, tentu karena ini soal sikap politik terkait dengan koalisi-koalisi yang ada di pencalonan proses capres-cawapres dari Nasdem itu akhirnya menjadi tersangka korupsi dan dia tidak lagi bisa menjalankan. Saya mendengar kabar-kabarnya ada komunikasi antara Jokowi dengan AHY kan gitu, yang ini menjadi sebuah isu santer terkait dengan isu reshuffle kabinet yang akan menggantikan posisi SLL. Anda sendiri melihatnya seperti apa ini, Dr. Erwin? Ya, ini semuanya yang disampaikan oleh Cak Slamet itu merupakan parade bobroknya sistem demokrasi gitu ya. Iya, partai politik yang mestinya menjadi instrumen untuk edukasi, artikulasi, agregasi kepentingan masyarakat untuk mencerdaskan masyarakat, tapi itu tidak terjadi gitu. Jangankan mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan kadernya sendiri pun juga tidak berjalan mekanisme itu. Jadi partai politik itu hanya menjadi semacam kuda tunggangan untuk seseorang yang punya kapital itu bisa berkuasa, yang punya kapital, yang punya modal itu bisa berkuasa. Yang penting mereka sanggup bayar saja kan. Ini bagaimana Kaisang bisa menjadi ketua partai politik dalam waktu 2 hari. Itu kan kepentingan saja. Ya partai kecil, partai gurem bikin 1-2 tahun, terus kemudian punya kursi di DPRD gitu. Terus kemudian ada ini Jokowi punya kuasa besar yang mungkin kan nanti bagi PSI memiliki proyek di sana sini gitu, sehingga mesin partai bisa lebih mantap lagi kerjanya. Ya sudah, kasih aja ke Kaisang. Ya dengan sendirinya kemudian nanti dia memiliki banyak sekali privilege, banyak sekali kemudahan gitu. Akhirnya ya sudah jalan buruk sekali. Begitu juga dengan apa yang terjadi dengan bahkan PDIP sebagai sebuah partai yang besar, yang mestinya partai itu dengan track recordnya yang panjang itu sudah mapan sebagai sebuah partai politik dengan prinsip-prinsip partai yang tegak lurus ya, di atas prinsip partai, yakni mempersembahkan kader-kader terbaik kepada masyarakat untuk mengurus urusan masyarakat, untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Tapi itu tidak terjadi kan? Itu yang terjadi siapa tadi? Ya asal orang punya kemampuan, punya kuasa, lamar ya untuk menjadi calon kepala daerah di daerah tertentu, ya sudah dikasih, yang penting sanggup wani bayar piro. Akhirnya kan begitu gitu. Ya itu yang terjadi di depan di hadapan kita.
Ya bukannya kemudian kader terbaik yang berdarah-darah dari kecil, ya dari sejak lama berjuang, mengerti kondisi masyarakat gitu, terus kemudian dipersembahkan untuk masyarakat. Dipersembahkan itu artinya begitu dia berhasil berkuasa, maka dia tidak lagi menjadi kader partai, itu yang betul gitu. Begitu dia berhasil menduduki satu jabatan tertentu, maka dia secara partai itu tidak boleh ada lagi hubungan dengan partai, karena bahaya. Kalau dia masih ada hubungan dengan partai, itu berarti banyak sekali konflik kepentingan di situ. Dia kepala daerahnya rakyat atau kepala daerahnya partai. Begitu juga ketika dia menjadi partai politik, menjadi presiden misalnya, menjadi pimpinan tertinggi di sebuah negara, maka dia juga harus keluar dari partai atau dikeluarkan dari partai dengan cara terhormat gitu. Kenapa? Karena dia sudah menjadi kepala daerahnya masyarakat. Nggak boleh dia kemudian tetap diikat dengan kepentingan partai politik. Karena kalau dia tetap menjadi bagian dari partai politik, tidak bisa tidak, dia akan tetap menjadi pekerja partai. Gitu. Dan ini kan dipertahankan oleh semua partai-partai politik. Seseorang kalau sudah menjadi kepala negara, maka dia tetap ingin punya partai politik. Yang sudah punya partai politik, dia tidak akan pernah keluar. Yang nggak punya partai politik pun, dia tetap berusaha supaya punya partai politik. Kenapa? Karena akibat dari politik itu intrik. Bayangkan seseorang dalam politik demokrasi itu, dia tidak memiliki partai. Siapa yang akan menjagain dia nanti, begitu dia selesai menjabat gitu. Banyak kasus, banyak kudis sana-sini. Ya, banyak borok-borok di sana sini gitu, yang sangat mungkin untuk kemudian orang cungkil nanti, yang pada akhirnya membuat dia nggak jelas, nasibnya akan sangat tragis pastinya, sehingga perlu partai politik untuk memiliki kekuatan, ya punya gerombolan lah gitu, ya memiliki kekuatan untuk menjagain di parlemen di mana, ya sehingga kemudian posisinya dia begitu selesai menjabat tetap soft landing dan aman, itu yang diinginkan gitu. Jadi partai politik hanya semacam menjadi instrumen menjaga kebobrokan, pada akhirnya begitu. Ya, menjadi instrumen untuk menjaga kebobrokan orang yang sudah berkuasa. Mestinya kalau fair, ya, partai politik itu menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat dengan kader-kader terbaiknya. Begitu masyarakat memberikan kepercayaan kepada partai politik itu, maka dia mendapatkan kekuasaan dari masyarakat. Begitu dia berkuasa, yang bersangkutan harus keluar dari partainya. Ya, sehingga kemudian dia betul-betul maksimum bekerja untuk masyarakat gitu. Begitu dia bekerja maksimum kepada masyarakat, ya ada intrik dalam kekuasaannya. Kekuasaan yang penuh dengan berkah. Kekuasaannya itu kekuasaan yang betul-betul melindungi masyarakat gitu. Sehingga kemudian nggak ada kepentingan dengan partai politik. Begitupun dia nanti andai selesai masa jabatannya, dia tetap aman. Ya, dia tidak menggunakan berbagai macam fasilitas kekuasaan untuk kepentingannya. Dia mengkapitalisasi semua instrumen-instrumen kekuasaan untuk membuat dia dan keluarganya semakin menjadi kaya raya, semakin berkuasa, semakin punya banyak privilege dan seterusnya. Itu betul-betul dipersembahkan oleh dia kader terbaik. Betul-betul dipersembahkan kehidupannya itu dengan kekuasaan yang dia miliki ini untuk melayani masyarakat. Tapi ini kan nggak terjadi dalam sistem demokrasi gitu. Ya, justru demokrasi itu merupakan fasilitas bagi orang untuk berkuasa, supaya apa? Supaya memiliki banyak privilege, ya banyak kemudahan-kemudahan. Apalagi di Indonesia dalam bentuk yang paling urakan, norak, ya berkuasa itu, ya berarti bisa nanti menjadi adigono kan gitu. Kalau jalan didahulukan gitu ya. Kalau semua kepentingannya dia harus didahulukan, bukannya kemudian dia melayani, justru dia minta dilayani oleh kekuasaan itu sendiri. Kita ini bobroknya. Jadi ini tidak lebih dari hanya sebatas parade kebobrokan penerapan sistem demokrasi ada di Indonesia. Iya, Dokter Herman Permana, itu pula masalahnya. Karena kalau kita melihat anatomi bagaimana kekuatan politik yang dikonstruksi dari sistem politik demokrasi, itu kan tumpuan kekuatan politiknya yang akan menentukan struktur dan kultur politik, terutama dalam tata kelola negara. Kalau kita bicara idealisasi pengelolaan negara ini, memang benar-benar bisa merealisasikan kemaslahatan rakyat atau kemaslahatan masyarakat akan sangat ditentukan oleh merah birunya atau hitam putihnya partai politik kan gitu. Sepanjang partai politik itu nanti bisnis prosesnya tidak menghasilkan output yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, integritasnya, keberpihakannya terhadap kepentingan rakyat, ya sejauh itu nanti akan sangat ditentukan masa depan atau nasib
masyarakat dan rakyat yang menumpukan sekarang pilihannya terhadap kesuksesan partai politik di dalam mengusung, baik dalam mengusung calonnya, calon presiden maupun calon presiden, termasuk juga calon wakilnya, karena dua-duanya ini antara DPR dan eksekutif itu menjadi satu kesatuan tidak terpisah yang akan sangat ditentukan oleh seberapa tampilan atau fungsi yang direalisasikan dari partai politik. Sampai kemarin tuh orang berandai-andai karena jengkelnya dengan performa kehidupan partai politik, ya sudahlah, kita ini mungkin perlu merealisasikan konstruksi pemerintahan tanpa partai politik misalnya. Begitu, itu kan sangat ekstrim sekali. Ya kalau kita ilustrasikan kembali pada kasus antara dugaan mengenai ketegangan komunikasi politik, dan tentu masing-masing nanti akan sangat hati-hati melakukan manuver politiknya, karena pasti dalam konteks kontestasi politik dia akan memperhitungkan itu untuk kepentingan elektabilitasnya, bukan untuk kepentingan rakyat sih, karena kepentingan rakyat itu kan direpresentasi dari seberapa profil atau tampilan kebijakan publik. Masyarakat itu kan sekarang dininak bubukkan oleh pilihan preferensi politik orang, sementara dibutakan dari kenyataan bahwa produk yang dihasilkan oleh rejim atau orang ini banyak digugat, kan begitu. Betapa banyak produk perundang-undangan ini sekarang digugat, baik aspek formil maupun materi. Itu sudah satu ukuran bahwa tidak beres sebetulnya penyelenggaraan negara ini, baik yang ditunjukkan oleh legislatifnya maupun eksekutifnya. Bagaimana mungkin kalau kita runut, kan parpol PDIP yang menerima lamaran Jokowi, Gibran, dan Bobi, itu keluarga loh ini. Sebagai kader akhirnya bermasalah dalam konteks komunikasi politik ya. Ya, ini nanti seperti apa ke depan, ya tentu rakyat itu sebetulnya tidak mau tahu lah, asal sepanjang akhirnya hadir. Nah, cuman sekarang pertanyaan fundamentalnya adalah seberapa kehadiran untuk menghadirkan satu tampilan rejim dan sistem yang bisa benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, lebih dari sekedar tampilan-tampilan kontestasi, persaingan-persaingan di antara politisi yang hanya sekedar manis di bibir untuk mempoles atau membranding karakter orangnya atau elit-elitnya, sementara tidak menyentuh kepada persoalan substansi, yakni isu-isu krusial berkaitan dengan bagaimana hutang kita ini caranya merecovery, hingga kemudian tidak menjadikan beban kebijakan fiskal kita, karena sumber penerimaan negara ini bertumpu kepada dua kanal sumber pendapatan, yakni hutang dan pajak, ya kira-kira begitu. Kalau pajaknya nggak berhasil, berarti hutangnya yang diperbesar, karena kebutuhan katanya untuk menggenjot investasi sebagai indikator pertumbuhan ekonomi supaya berubah, kan begitu. Terus kemudian kalau kita mau menciptakan iklim ekonomi yang kuat, tidak rentan oleh pengaruh ekonomi global, seberapa jauh pilihan politik moneter kita yang ditumpukan pada pilihan fiat money itu sebagai sebuah pilihan yang tidak resisten atau selalu rentan dengan keadaan ekonomi global. Padahal apa yang tidak ada yang ada di negeri kita ini, katanya kan negeri gemah ripah loh jinawi, lautan, maritim, sumber daya alam yang luar biasa. Tapi ironis, ini semuanya nampaknya jauh panggang dari api, dari kenyataan untuk bisa menjadikan kita punya kemampuan swadaya, kemandirian untuk merealisasikan pemenuhan kebutuhan kita sendiri, Dr. Erwin Permana. Iya, selama tata kelolanya masih tata kelola demokrasi sekuler seperti sekarang ini, rasa-rasanya kita tidak akan pernah keluar dari lingkaran setan politik pencitraan, Cak Selamat. Ya. Jadi selama sistem ini bertahan, maka selama itulah politik pencitraan itu akan senantiasa terjadi. Kenapa? Karena kan politik itu didefinisikan sebagai kepentingan, kekuasaan, ya, untuk mencapai maksud-maksud dari orang yang berkuasa atau kelompoknya gitu. Jadi ada kesalahan paradigmatik yang paling mendasar di kita itu. Politik yang mestinya definisikan sebagai riayah, ya, sebagai kepengurusan, tapi itu bukan begitu definisi politik di dalam demokrasi. Definisi politik dalam demokrasi berarti kekuasaan gitu, untuk merealisasikan kepentingannya dia. Jadi orang yang bermain di dalam politik itu orang-orang yang memang untuk merealisasikan kepentingannya pribadi, keluarga.
dan golongannya gitu. Masyarakat itu pihak yang lain jauh. Ya masyarakat itu justru kemudian orang yang berusaha untuk kemudian sebisa mungkin dikadalin, nah gitu. Jadi semakin hebat kemampuannya dalam mengkadali masyarakat, itu semakin politisi sejatilah dia. Politisi sejati dalam demokrasi itu adalah kemampuan yang hebat dalam mengkadali masyarakat. Bukan kemudian mengedukasi masyarakat, bukan kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan kemudian memperbaiki struktur hutang, struktur ekonomi kita, pengelolaan tata kelola sumber daya alam kita, pendidikan kita, penegakan hukum, ya. Terus kemudian belum lagi kita bicara bagaimana nasib saudara kita di Palestina gitu, jauh sekali. Tiap hari ribuan kok dalam satu malam meninggal Muslim anak-anak di Palestina itu. Apakah para penguasa itu nggak punya mata, nggak punya kuping gitu, ya, untuk melihat realitas itu gitu. Loh mereka yang ada di Gaza itu dengan keterbatasan mereka mampu kok memukul mundur pasukan Israel. Bagaimana kalau dikirim ke sana itu tentara? Wah terlalu jauh kita bicara dalam konteks seperti itu, dalam konteks politik demokrasi. Akhirnya apa? Akhirnya politik demokrasi itu sangat memuakkan memang. Ya, sangat memuakkan, hanya sebatas pencitraan dan pada akhirnya membuat masyarakat yang bodoh akan tetap bodoh pada akhirnya. Ya, masyarakat yang tadinya berpikir berkaitan dengan substansi politik, seperti yang Cak Slamet sampaikan, itu nggak sampai ke sana. Tidak bicara berkaitan dengan substansi, justru bicara berkaitan dengan covernya saja. Ya berkaitan ayo kita pilih presiden ini karena ganteng misalnya, kan begitu pula. Ini kita pilih presiden ini ya karena ini deso misalnya. Ya begitu. Oh ini ayo kita pilih presiden ini karena dia suka main gorong-gorong misalnya. Ya, akhirnya kan masyarakat memilih itu karena citra gitu. Sehingga politik itu adalah pencitraan, bukan politik itu kemudian mencerdaskan. Ya, mengurus masyarakat gitu. Sehingga kemudian muncul semacam kepemimpinan berpikir yang betul di tengah-tengah masyarakat itu, gitu. Dengan apa mereka nanti akan diurus gitu. Ya, memang proses untuk mencerdaskan masyarakat, memunculkan kepemimpinan berpikir di tengah-tengah masyarakat, terutama kepemimpinan berpikir yang hak, yang itu berarti kepemimpinan berpikir Islam, memang relatif membutuhkan waktu. Kenapa? Karena mencerdaskan masyarakat itu memang butuh waktu yang relatif lama dibandingkan hanya sebatas pencitraan. Pencitraan kan cukup hanya dengan lucu-lucu aja juga pencitraan gitu. Ya apa fungsi sarung? Oh sarung itu ada fungsinya, bisa buat mukul-mukul, bisa buat ngikat-ngikat. Itu juga pencitraan itu. Ya kan? Kan ada calon presiden itu yang iklan-iklan sarung. Ini sarungnya fungsinya buat ngikat, bisa buat bobok, bisa buat jalan, bisa buat main lempar-lemparan gitu. Oh calon presiden ini lucu. Nah, akhirnya ke depan gimana? Pilihlah calon presiden yang lucu gitu. Wong kita calon presiden yang lucu itu sudah ngadalin kita kok. Kurang lucu apa presiden sekarang ini? Oh sangat lucu sekali. Itu bayi lima balita juga kalah lucu kayaknya. Masih mau lucu-lucu? Cukuplah kita dengan presiden yang lucu. Cukuplah kita dengan presiden pencitraan. Cukuplah kita dengan presiden yang ganteng. Oh presiden sekarang ganteng, presiden sebelumnya juga ganteng juga, kurang ganteng apa? Memang ada presiden Indonesia yang nggak ganteng gitu, ganteng semuanya gitu. Cukuplah kita dengan gelar-gelar yang berderet itu. Ya nggak kurang kok profesor menjadi presiden Indonesia, nggak kurang kok jenderal pernah menjadi presiden Indonesia, birokrat pernah menjadi presiden Indonesia, kiai pernah jadi presiden Indonesia. Tapi apa faktanya? Ya, tidak ada satu nilai yang berarti, sumbangsih nilai yang mengangkat kondisi Indonesia dari kondisi sebelumnya hingga hari ini malah semakin menurun. Ya malah semakin rusak. Bagaimana tatanan masyarakat kita hari ini rusak? Ya kita tidak mengenal LGBT di tahun 2000-an, di tahun 90-an. Lah sekarang LGBT sudah menjadi fenomena umum di Indonesia. Sudah banyak kok LGBT, banyak di Indonesia, lesbian, gay, ya, biseksual, transgender dan seterusnya itu banyak di Indonesia. Ya bagaimana kemudian fenomena-fenomena perilaku remaja yang semakin hari semakin mengkhawatirkan kita. Artinya kualitas orang Indonesia semakin lama itu justru semakin mengkhawatirkan. Ini kontribusi siapa kalau bukan kontribusi dari kekuasaan yang ada gitu. Kalau kekuasaan yang ada itu memperbaiki masyarakat, maka mestinya semakin lama kualitas masyarakat itu semakin baik. Maka ini sudah cukup bagi kita untuk belajar ya dari perjalanan politik kita ini. Cukuplah kita hentikan ke depan ini. Karena ini bersumber dari paradigmatik yang salah, maka ke depan ini kita harus ganti dengan paradigma yang betul ke depan. Hanya itu satu-satunya, the only way, satu-satunya jalan bagi kita untuk semakin baik ke depan. Paradigmatik apa yang bisa mengurus kita? Jadi paradigma politik yang riayah Sunil Ummah tadi itu, yaitu berasal dari sistem politik yang berbasiskan kepada ideologi Islam. Di dalam Islam, politik itu berarti mengurus urusan masyarakat.
bahwa yang namanya pencitraan, bahkan cenderung yang namanya pencitraan dalam Islam itu merupakan kemunafikan itu. Cak Selamat. Ya, pencitraan itu berarti kemunafikan. Orang dicitrakan, padahal nggak benar-benar begitu, di branding, padahal tidak benar-benar begitu. Artinya tidak betul-betul sesuai apa yang di branding dengan realitas yang sesungguhnya, kapasitas yang sesungguhnya. Itu. Jadi politik pencitraan itu justru bahaya, menipu masyarakat. Nah, dalam Islam itu politik itu bukan pencitraan. Politik itu tuh berarti membangun kesadaran masyarakat untuk kemudian mereka mau diatur dengan Islam. Terus kemudian begitu Islam dijalankan atas mereka, maka mereka diurus ya dengan sebaik-baik pengurusan dengan sistem Islam itu sendiri. Maka fokusnya adalah kepada pengurusan masyarakat supaya negara itu menjadi baik, nggak hutang, nggak tergantung kepada asing, nggak diintervensi oleh AS, jangankan Yahudi, negara cilik kayak begitu. AS saja juga akan sangat berhitung. Negara-negara besar itu akan sangat berhitung dengan kita. Kenapa? Karena kita memiliki basis ideologi yang kuat gitu. Sekarang kan kosong melompong kita dari ideologi. Kosong melompong, jangankan berhadapan dengan Amerika, dengan Singapura juga gemeteran kok. Ya, boro-boro jauh-jauh ke Israel sana itu gitu. Yang diketahui apa oleh pimpinan politik di dalam sistem demokrasi itu? Yang penting ada cuannya, yang penting ada bisnisnya, yang penting ada duitnya. Israel yang sudah nyata-nyata membardir saudara kita di Palestina justru kemudian berdagang dengan Israel. Kan tadi ada perdagangan antara Indonesia dengan Israel. Jadi ini tidak memiliki nilai pada akhirnya. Ya, kosong melompong dari ideologi, kosong melompong dari nilai, dan ini sangat-sangat berbahaya. Kita tidak memiliki orientasi, tidak memiliki navigasi yang jelas akan arah perjalanan kita ini ke depan mau kemana gitu. Kita mau menjadi negara semacam apa ini? Ya kan negaranya jadi kayak negara suka-suka aja, negara mau-mau aja, ya mau kekuasaannya, suka-suka kekuasaannya. Apa ubahnya kalau begitu kita dengan negara otoriter, ya? Atau bahkan mungkin negara yang tidak memiliki basis, masyarakatnya di mana jalan sendiri gitu ya, mau jadi gelandangan kayak, mau jadi pengangguran kayak, mau mati karena kelaparan kayak, kekuasaannya di mana. Jadi relatif penguasa itu tidak mengurus masyarakat. Ya kalau begitu untuk apa kekuasaan? Untuk apa pemerintahan? Kan begitu jadinya orang bertanya. Di sisi lain masyarakat senantiasa dijalin beban hidup yang tinggi, bayar pajak gitu ya. Terus kemudian harga beras juga naik sekarang ini gitu. Harga beras naik di negeri yang dahulu dikenal sebagai sebuah negeri yang agraris, gimana itu ceritanya itu? Jadi kan nggak masuk di akal. Kenapa? Karena kesalahan dari basis filosofis, paradigmatik itu membawa hal-hal yang sangat fatal dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih Dr. Erwin Permana atas perspektifnya. Saya sampai tidak habis berpikir tingkat kepuasannya ternyata juga masih tinggi, katanya begitu, tingkat kepuasan rakyat. Nah, lagi-lagi kalau kita serahkan kepada lembaga survei itu pertanyaannya seberapa up to date dan seberapa valid tingkat kepuasan rakyat itu memang benar-benar diukur kan begitu. Kalau secara sederhana sebagai orang awam atau rakyat awam ya lihat aja lah di pojok-pojok jalan itu ada pengemis atau tidak kan begitu, ada orang kelaparan enggak begitu kan, mestinya di cross check, enggak usah perlu dengan angka-angka yang begitu bagi orang yang awam itu begitu teknis dan begitu akademis lah begitu, dilihat aja fardan itu personal itu masih ada nggak orang ngemis, masih ada nggak orang yang kelaparan. Saya kira itu ukuran yang sangat sederhana melihat idealisasi seorang pemimpin hadir di tengah rakyatnya dan memang benar-benar bisa merealisasikan kesejahteraan masyarakat rakyat. Semoga sebagaimana Dr. Erwin Permana tadi sampaikan, ini dibutuhkan sebuah perubahan paradigma, perubahan yang sangat fundamental tentang keinginan baik atau goodwill atau political will para penyelenggara negara benar-benar tulus untuk bisa merealisasikan berbagai perubahan kebijakan yang fundamental. Saya kira Islam menghadirkan berbagai referensi norma yang bisa ditakar baik secara empiris, normatif maupun secara historis. Saya sampaikan terima kasih Dr. Erwin Permana atas perspektif dan jawab-jawabnya pagi ini, semoga bermanfaat dan semoga menjadi bagian dari pencerahan kita semuanya, bil khusus sebagai masukan kepada para penyelenggara negara tentang berpikir yang paradigmatik, yang fundamental dan komprehensif untuk merealisasikan kepentingan rakyat, memenuhi kemaslahatan rakyat. Jadi saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen.
Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.